wabarakatuh, nama Mudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah sehat, Pak. Kabarnya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemarin nama Mudin, Bagaimana kabarnya, Pak? alhamdulillah baik, sehat, Pak Ibnu. Oke, kemarin nama Mudin Ya. mau cerita ke Pak Ibnu. Nah, apa yang mau diceritakan nih nama Mudin untuk hari ini kepada Pak Ibnu? Begini Pak Ibnu, yang ingin saya ceritakan kepada Bapak ya, terkait dengan kegiatan sekolah saya, Pak Ibnu. Jadi akhir-akhir ini sekolah saya itu jadi saya kurang bersemangat Pak Ibnu untuk melanjutkan pendidikan sekolah gitu, dengan berbagai banyak sekali faktor yang dihadapi oleh saya sendiri, begitu Oh, Pak Ibnu. gitu. Kenapa kurang semangat? Kenapa nama Mudin? Mhm. Halo, nama Mudin kurang Karena semangatnya kenapa? kadang-kadang kalau eee kurang semangatnya kalau saya pergi ke sekolah, saya itu suka ngantuk Pak, di kelas gitu. Akhirnya saya, eee, dimarahi oleh guru dan jadi bulian, teman-teman Pak. Jadi saya ngerasa gimana ya, oleh teman-teman nih Pak, dari guru. Mhm. Nama Mudin Dan buat saya dari nama Mudin suka kalau saya dibully pergi gitu. ke sekolah saya jadi males. Mhm. Iya, kadang-kadang saya dibully Pak, ya kadang dibilang tukang tidur lah gitu kan, terus, suka terlambat, katanya datang ke sekolah atau apa, sehingga saya kurang nyaman Pak. Akhirnya yang saya rasain, saya kadang-kadang berpikir tidak mau untuk melanjutkan sekolahnya Pak, gitu. Oh gitu. Jadi nama Mudin karena sering dibully gitu ya nama Mudin ya. Jadi Iya, takut atau malu untuk di sekolah gitu ya, atau bahkan nama Mudin ingin merasa putus sekolah gitu ya nama Mudin ya. iya bisa bisa jadi Pak, begitu yang saya rasakan sekarang. Karena saya sudah tidak nyaman di sekolah, Pak, akhirnya saya pengen keluar, Pak, untuk tidak melanjutkan sekolah ini, gitu, Pak. Ada Karena selain itu ada lagi nggak nama teman-teman Mudin? iya, Pak, saya bekerja karena mungkin sering tidur di sekolah kalau lagi belajar. Jadi karena saya suka ikut bekerja dengan orang tua saya pada malam hari, Pak, begitu. Oke, Sehingga kalau pergi ke sekolah ngantuk, Pak, begitu. oke, berarti di sini yang Pak Ibnu lihat itu nama Mudin membantu ayah gitu ya, nama Mudin ya. Iya, Nama membantu Mudin membantu ayah ayah. untuk ya, membantu ayah untuk mencari tambahan Pak buat Oke. ongkos saya ke sekolah tadinya. Ya, membantu ayah bekerja di kantor atau di mana Nak Mahmudin? Bagaimana? Nah Mahmudin tadi kan bilang kalau Nak Mahmudin Bagaimana? bekerja membantu ayah. Halo, Nak Mahmudin, terdengar suara Pak Ya, Ibnu? Ya, nah tadi kan Nah Mahmudin terdengar Pak. bilang gitu ya, Nak Mahmudin bekerja membantu ayah gitu ya Nak Mahmudin ya.
Ya, Nah, boleh ya tahu Pak Ibnu betul, saya bekerja membantu ayah. membantu ayahnya Hmm, bekerja apa nih Nak Mahmudin? membantu ayahnya saya pergi ikut membantu ke laut, Pak, sebagai nelayan, membantu orang tua saya. Nah, pekerjaan saya di sana ikut mencari ikan atau juga benur gitu, Pak, ya. Nah, benur di Eh, sini heeh, gitu, Pak, mencari benur. Karena menurut saya ikan dan harga benur itu lumayan cukup mahal, Pak, ada harganya kalau dijual. Jadi bisa hmm, menutupi kebutuhan saya gitu, Pak, ketika ketika saya membutuhkan keperluan untuk uang sekolah ataupun uang jajan, ya maaf nih itu. Nak Mahmudin, Pak Ibnu mau tanya ya lebih dalam nih Nak Mahmudin. Nanti kalau Nak Mahmudin dirasa itu boleh dijawab, mohon dijawab ya Nak Mahmudin ya. Kalau Nak Mahmudin Ya, boleh. sendiri uang sakunya kan tadi untuk menutupin uang saku dan membayar sekolah gitu ya Nak Mahmudin ya. Nak Mahmudin Iya. apa namanya untuk biaya SPP dan lain-lain serta saku tiap harinya berapa Nak Mahmudin? Kalau buat bensin saja, Pak, sekali berangkat karena jaraknya sangat jauh, Pak, ditempuh 1 jam dari rumah ke sekolah, itu buat bensin aja sehari 20 Pak, untuk saya. Ya, kan kita juga mungkin perlu buat jajan ya, dan juga yang minimal masih batas dulu, belum keperluan sehari-hari. Kalau saya pergi ke sekolah minimal 35.000 Pak. Nah, sementara kadang-kadang ibu saya atau bapak kalau misalnya lagi mepet nggak habis sama itu ngasih buat bensin aja Pak, hanya cukup buat bensin 2 liter aja 20.000. Sementara kalau nggak ada tambahan lagi, saya kan di sekolah juga nggak ada sisa buat jajan, buat bekal dan sebagainya. Sehingga saya memutuskan untuk mencari tambahan ikut dengan bapak saya, walaupun bapak saya itu Pak melarang sebetulnya kalau misalnya ada jam-jam di sekolah, kalau misalnya jam-jam harus masuk sekolah, saya tidak diperbolehkan sebetulnya untuk ikut ngambil ikan pada malam hari gitu, ngambil benur. Ya walaupun orang tua saya melarang, saya tetap ikut gitu, walaupun konsekuensinya harus saya tanggung gitu. Karena kan berangkat ke sananya itu, yaitu dari jam 6 maghrib ya, Pak, ya, pulang-pulang mungkin jam 4 subuh atau sampai jam 5. Nah, sementara kan, saya, belum tidur sama sekali atau paling tidak saya tidur 1 jam, kemudian jam 5 itu harus bangun kembali, persiapan untuk mandi, kemudian untuk sarapan dan pergi ke sekolah pada pukul 6, Pak. Begitu Pak yang saya, rasakan untuk sehari-hari. Nah, untuk keperluan uang jajannya betul Pak, masih kurang gitu. Berarti Nak Boleh Pak. Mahmudin dalam apa namanya sehari-hari itu membutuhkan bensin sekitar 2 liter gitu ya Nak Mahmudin ya tadi ya. 2 liter, iya betul sekali. Iya, kemudian uang jajan. Kemudian kalau untuk SPP Nak Mahmudin, Kalau untuk uang SPP Pak, itu dibayarnya setiap tanggal 5 Pak ya, setiap tanggal 5 harus sudah dibayar oleh orang ke sekolah gitu, sebesar 100.000 per bulan. Nah, kalau untuk uang SPP itu, kadang kalau tidak ada uang dari tiap bulannya saya suka minta keringanan, Pak, ke sekolah gitu. Jadi saya bayarnya kadang-kadang 3 bulan sekali, di 1 kali bayarkan gitu. Kalau misalnya ada buat 1 bulan ya dibayar, kalau tidak ada dilewat dulu. Makanya ketika
mungkin saya tidak bisa menyisihkan uang jajan buat tambahan bayaran SPP atau sisa dari orang tua, maka saya, kadang-kadang, apa ya, berusaha untuk, menjelaskan ke mereka karena kami kesulitan dari keuangan atau dalam ekonominya, sehingga alhamdulillah mereka ngerti, Pak. Akhirnya mereka juga kan nanya, "Emang, orang tua kamu kerjanya apa?" Orang tua saya kerjanya nelayan gitu, dijelasin sama mereka, kemudian tanggungan orang tua juga banyak gitu kan, saya punya kakak, saya punya adik bersaudara ada 7 orang, jadi saya anak yang tengah-tengah, jadi saya juga membutuhkan biaya gitu. Nah, untuk jadi, itu andalan dari orang tua, dari hasil kerjaan ke laut juga begitu. Gitu ya, nah mungkin ya berarti apa namanya dalam pembayaran, tapi alhamdulillah sekolah mengizinkan kan ya, Nah Mahmudin kalau untuk pembayarannya Iya. itu apa namanya mundur gitu ya, Nah Mahmudin ya. Iya, Pak, bisa itu mengizinkan alhamdulillah, Pak, bisa diizinkan walaupun, kadang bayarannya telat. Jadi sarannya Ya, yang penting, nah Mahmud kitanya sekolahnya yang rajin saja gitu. Mudah-mudahan ke depannya ada perubahan dari ekonomi orang tua, sehingga untuk pembayarannya nanti bisa dipercepat gitu atau ditambahkan kembali. baik. Nah itu Dengan yang masih alhamdulillah. kurangnya kemarin gitu. Nah dari sekolah kan alhamdulillah memberikan nih keringanan kepada Nah Mahmudin gitu kan. Nah oleh karena itu Ya, kita harus semangat nih Nah Mahmudin gitu ya, harus semangat gitu ya. Jadi karena sekolah ada memberikan keringanan, kita harus semangat ya Nah Mahmudin ya. Nah hanya iya, tadi permasalahan yang lebih utama itu adalah untuk ini ya Nah Mahmudin ya, untuk uang jajan sehari-hari, apa namanya agak kurang gitu ya Nah Mahmudin ya, sehingga Nah Mahmudin membantu ayah mencari benur dari malam hari, dari jam 6 kadang sampai jam 4 atau jam 5 subuh gitu ya Nah Mahmudin ya. iya, Nah, betul, Pak, betul, nah seperti untuk itu. apa namanya itu tadi, kemudian selain itu ada lagi nggak Nah Mahmudin? Kendala-kendalanya apa lagi? Kendalanya sebagaimana dari pekerjaan saya yang dilaksanakan pada malam hari, yaitu Pak, ketika saya pergi ke sekolah, otomatis saya suka terlambat, Pak, gitu kan. Karena, Baik. di sisi lain bangun lebih pagi gitu, pas saya masih ngantuk, maka kadang kenapa terlambat datang ke sekolah, Pak, gitu. Baik, nama Mudin. Nah, untuk guru-guru yang lain, apakah semua sudah pada tahu mengenai pekerjaan Nah Mudin, atau hanya beberapa guru Nah Mudin? Yang tahu itu hanya beberapa guru saja, Pak, karena saya juga mengalami ini, saya kadang-kadang malu, Pak, untuk bercerita kepada guru kalau semua guru tahu tentang, pekerjaan saya, tentang kehidupan saya sehari-hari gitu. Nah, ini yang tahu tentang pekerjaan saya, Pak, khususnya adalah wali kelas. Karena wali kelas yang selalu mengecek kehadiran saya dan juga biasanya yang selalu komplain itu adalah guru yang mengajar di jam pelajaran pertama, Pak. Karena setiap mungkin, dari satu minggu kadang-kadang suka kesiangan 3 kali atau 4 kali dalam satu minggu. Nah, ini yang di jadwal pertama tuh, mereka tahu sehingga ketika bertemu dengan saya, selalu diajak untuk ke kantor atau diajak ke ruang guru gitu, "Kenapa?" katanya, "Kamu nggak bakalan dihukum apa," gitu.
yang ingin tahu saja kenapa Mahmud selalu kesiangan katanya. Kemudian pelajaran saya katanya suka telat datangnya gitu Pak. Jadi saya juga kadang-kadang suka ditanya sama gurunya. Jadi kalau guru-guru itu tidak semuanya tahu, saya kadang-kadang tahu hanya beberapa guru saja Pak. Baik, kalau respon dari wali kelas seperti apa ya nama Mudin? Apakah setelah mengetahui kegiatan di luar pembelajaran atau pekerjaan sampingan Nak Mahmudin, wali kelas itu marah atau mendukung atau seperti apa Nak Mahmudin waktu Nak Mahmudin cerita ke wali kelas itu Nak Mahmudin? Ya, kalau untuk wali kelas sendiri justru dia ngasih masukan Pak katanya. Jadi seharusnya kalau seusia Mahmud itu belum diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah. Walaupun tujuannya bagus katanya untuk membantu orang tua. Tapi kan ini mengganggu terhadap kegiatan pembelajaran begitu Pak katanya. Menurutnya kalau seperti itu bisa mengurangi terhadap kerjaan yang dilakukan oleh Nak Mahmud katanya begitu. Jadi supaya tidak mengganggu terhadap pelajaran karena setiap hari itu kesiangan itu Pak. Nah, kalau apa namanya untuk Nah Mahmudin sendiri kira-kira dari tadi kan permasalahannya yang Pak Ibnu lihat yang pertama adalah datang terlambat ke sekolah gitu ya Nah Mahmudin khususnya di jam pembelajaran pertama. Kemudian Mahmudin itu apa namanya di kelas sering ngantuk gitu ya Nah Mahmudin ya. Nah, kita akan Betul Pak. coba cari solusi dari masalah utama tadi gitu ya, nah Mahmudin ya. Nah, kemudian masalah yang lain tadi ada beberapa biaya bulanan SPP-nya itu Nah Mahmudin bayarnya mundur dan apa namanya mengenai uang saku gitu ya, Nah Mahmudin ya. Nah, dari Nak Mahmudin sendiri, kira-kira Nak Mahmudin ada nggak solusi atau alternatif lain selain ikut ayah bekerja gitu Nak Mahmudin? Atau kalau misalkan Nak Mahmudin tetap ikut bekerja, kira-kira dari Nak Mahmudin sendiri apa namanya solusinya apa gitu atau latar lain itu kira-kira apa gitu nama Udin. Kalau menurut saya solusinya bisa mengurangi pekerjaan saya Pak. Bisa mungkin bisa ikut bekerja dengan orang tua turun laut untuk mencari ikan ataupun benur itu di luar jam-jam sekolah Pak. Contoh misalnya kan sekolah kami itu kan sekolahnya dari hari Senin sampai Jumat ya Pak ya. Nah, sementara ada solusinya masukannya kamu boleh ikut ke laut turun ikut dengan bapak katanya tapi harus di jam-jam yang libur sekolah misalnya malam Sabtu tuh malam Sabtu kan kosong katanya terus ada juga malam Minggu katanya itu juga kosong itu 2 hari lah itu bisa ikut untuk membantu orang tua tapi kalau selebihnya walaupun misalnya orang tua dari kemarin-kemarin sudah melarang kan saya juga kadang-kadang suka ya Pak ya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua karena di mata saya yang penting menghasilkan ada tambahan buat kebutuhan saya sehari-hari ketika saya harus bersekolah gitu. Nah, jadi orang tua saya memberikan solusi bahwa kamu harus ikut bekerja dengan bapak katanya dari malam Sabtu atau Minggu ketika tidak ada pembelajaran di sekolah gitu. Kalau sekiranya tetap kamu ikut
laut ataupun nyari ikan, nyari benur di luar jam malam Sabtu dan juga malam Minggu tetap, maka kamu ketika harus berangkat ke sekolah kamu pasti ngantuk gitu karena tidak tidur sama sekali. Ya bisa merasakan katanya gimana kondisi dan cuaca di laut seperti laut apa gitu ya. gitu ya. Oke. Nah, Ya, itu kan tadi ada solusi dari Namamudin, yaitu ikut bekerja di hari Sabtu atau Minggu gitu ya, Namamudin ya. Nah, iya. selain itu ada lagi nggak Namamudin? Paling apa ya, selain hari Sabtu dan Minggu, nah kebetulan kalau ada sih di hari Minggunya, ya di hari Minggu itu suka ada yang bikin jaring Pak dengan cara di apa ya, dianyam seperti itu gitu. Itu juga suka ada yang ngajakin. Terus ada juga yang suruh untuk membawa membeli bensin ke pompa ya karena atau sholat mengisi perahu. Nah, itu juga bisa solusinya. Ketika saya pulang dari sekolah, kan sekolahnya pulangnya jam 4 ya, aku setengah 4 keluarnya, datang sampai rumah kadang setengah 5 atau jam 5 sambil saya nunggu kosong waktu. Jadi saya juga ikut membereskan kayak semacam jaring-jaring Pak di perahu gitu kan untuk tebar nanti malamnya gitu sebelum sebelum saya bekerja ikut di malam harinya. Nah, untuk siangnya setelah pulang sekolah kadang-kadang saya memanfaatkan itu gitu. Baik. Kemudian Nah, ya memasang jaring Pak, memasang jaring buat nanti dipersiapkan ketika orang tua saya mau bekerja ke laut kalau malam harinya gitu. nah, kalau memasang jaring itu kira-kira biasanya yang Namamudin lakukan itu dari jam berapa sampai jam berapa Namamudin? Kalau masang jaringnya Pak kan jaring itu kalau dilihat itu sangat panjang ya Pak ya. Ya, itu ada 50 meter ukurannya, ada yang sampai 30 meter. Itu lumayan waktunya cukup lama karena ditarik menggunakan perahu Pak itu dari jam 6 kadang-kadang kita selesai sampai jam 7 malam gitu dari jam 6 maghrib sampai jam 7 malam selesai ditebar itu juga menggunakan perahu mesin Pak. Itu cara untuk memasangnya. Nah, sementara dibuatkan lingkaran lautnya Pak seperti itu. Jadi Hmm, ketika sudah membuat lingkaran jaring, maka kita tinggalin tuh, kita tinggalin memasang jaring-jaring di tempat yang lain gitu. Kalau waktunya kadang-kadang 1 jam atau 1 jam setengah. ya, nah dari diskusi ini kan apa namanya yang Pak Ibnu lihat itu ada beberapa alternatif atau solusi dari Mahmudin ya apa namanya untuk mengurai dari masalah yang Mahmudin tadi sampaikan. Nah, eh, apa namanya Mahmudin menurut Bapak sangat bagus gitu ya niatnya dalam membantu keluarga, terutama membantu ayah dalam mencari nafkah gitu ya Mahmudin. Tapi Mahmudin juga dilihat kalau Mahmudin itu saat ini posisinya masih sebagai pelajar gitu Mahmudin, sehingga kewajiban utama dari Mahmudin itu adalah belajar gitu ya Mahmudin ya. Nah, itu bagus Mahmudin. Jadi Mahmudin membantu orang tua dalam mencari nafkah gitu ya. Pak Ibnu salut sama Mahmudin gitu ya. Masih dalam proses belajar tapi mau gitu ya membantu
mencari nafkah keluarga gitu ya. Tidak semua anak, tidak semua siswa itu mau membantu orang tua. Bahkan kalau disuruh pun nggak mau, tapi ini Nak Mahmudin luar biasa gitu ya, mau membantu orang tua dalam bekerja seperti itu. Nah, tapi yang apa namanya perlu diingat tadi, kita harus cari solusi gitu ya. Nak Mahmudin tadi, Nak Mahmudin sudah memberikan beberapa alternatif atau solusi. Yang pertama adalah Dina Mahmudin bilang ikut bekerja sama ayah itu hari Sabtu atau Minggu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nama Mahmudin apa namanya menebar jala kita atau jaring apa namanya di waktu jam 6 sampai jam 7 atau jam 8. Nah, dari dua itu kira-kira Nak Mahmudin yang paling bisa Nak Mahmudin lakukan itu yang mana untuk mengurangi apa namanya mengurangi masalah dalam proses belajar Nak Mahmudin sendiri. Gimana Nak Mahmudin? Ya, jadi yang gimana Pak Ibnu yang paling berpengaruh yang harus saya lakukan gitu Pak. Iya, jadi kan tadi Nama Mahmudin sampaikan kalau Mahmudin ada beberapa solusi alternatif. Nah, yang Pak Ibnu tangkap tadi itu ada dua solusi atau dua alternatif, ya kan, dari Nama Mahmudin sendiri. Yang Iya, pertama tadi Nama Mahmudin bilang kalau eh, bagaimana kalau ikut bekerja di hari Sabtu atau Minggu saja gitu ya, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Atau Nama Mahmudin tetap ikut setiap hari, tapi Nama Mahmudin tadi bilang bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8 untuk menebar jala gitu ya, karena jalannya cukup panjang gitu. Nah, dari dua solusi tersebut, menurut Nak Mahmudin yang paling memungkinkan eh, dan bisa memenuhi kebutuhan apa namanya keluarga Nama Mahmudin yang mana gitu. iya Pak. Kalau kalau menurut saya Pak, itu yang sebetulnya yang lebih menguntungkan itu ya ikut bekerja, dengan orang tua ke laut Pak ya tetap, karena kalau dari jam 6 sampai jam 5 subuh itu waktunya panjang, kemudian mendapatkan hasil tangkapan ikannya juga lumayan cukup banyak. Jadi, kalau tangkapan ikannya banyak bisa dijual Pak, jadi hasilnya juga lebih banyak, mendapatkan uang juga lebih banyak. Nah, sementara Pak, untuk, menebar jala itu, dari jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 malam, itu juga mungkin bisa dilakukan Pak, oleh saya. Hanya keuntungannya itu, hanya sedikit Pak, artinya, kita kan belum tahu bahwa ketika menebar jala itu apakah mendapatkan ikan atau tidak, gitu. Tetapi demi kebaikan saya pribadi sebagai pelajar atau siswa dan ini bisa mengganggu terhadap pembelajaran saya di sekolah, ya daripada saya harus putus sekolah Pak, jadi saya mengurangi untuk tidak ikut melaut lagi dengan bapak saya pada malam hari dari jam 6 sampai jam 4 sore atau jam jam 4 subuh sampai jam 5 subuh gitu. Maka saya mengikuti saran orang tua saya Pak, lebih baik kamu tidak bekerja dulu gitu dengan orang tua, asalkan boleh bekerja tapi di hari-hari libur. Nah, sementara baru saya terpikir tuh Pak, ternyata itu adalah, salah satu alternatif yang harus saya jalankan, yang harus saya laksanakan demi untuk, pembelajaran saya lebih lanjut gitu Pak, daripada saya juga capek Pak ketika sekolah kan selalu diultimatum terus sama sekolah, karena keterlambatan saya lah, karena kamu suka mengantuk di sekolah tidur,
karena saya mungkin kalau misalnya telat sekolah kadang-kadang tidak pergi ke sekolah dan sebagainya, sehingga saya juga malu Pak selalu dibilang-bilang atau disebut-sebut sama guru ataupun wali kelas di sekolah. Nah itu juga kan karena seperti itu aja saya tadinya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah, tapi saya pikir dengan solusi yang diberikan oleh ini, saya jadi termotivasi lagi Pak, karena kan bahwa walaupun sesulit apapun kita sekolah sekarang mungkin yang kita rasakan sekarang ini Pak ya, mudah-mudahan aja nanti kita ada jalan baik ya Pak ya, dan Iya, sebaik betul gitu kan. betul, amin. Oke, nah itu Kang, tadi apa namanya berarti solusi dari Namahmudin sendiri ya, yaitu eh, dan apa namanya anjuran dari orang tua juga ya dari iya, Namahmudin kalau Namahmudin harus fokus ke sekolah, kemudian jika Namahmudin ingin membantu, Namahmudin bisa membantu di hari-hari libur gitu ya, bisa hari Sabtu dan Minggu atau hari-hari libur hari besar lainnya gitu, sehingga Namahmudin juga bisa membantu orang tua. Namahmudin juga tidak meninggalkan kewajiban Namahmudin sebagai seorang pelajar. Nah, betul tadi yang katakan Namahmudin. Mungkin hari ini apa namanya kita belum bisa berbuat banyak, tapi dengan berpendidikan yang baik, insya Allah nanti Namahmudin bisa lebih banyak membantu orang tua. Gitu ya Namahmudin ya. Oke, iya Pak. jadi gimana nih Namahmudin ke depannya? Apa namanya? Adakah yang lain Namahmudin yang bisa Namahmudin lakukan? Gitu. Saya akan merubah pola pikir saya Pak, ke depannya bahwa belajar itu sangat penting walaupun sulit apapun Pak, dan saya akan mengikuti saran-saran yang diberikan oleh orang tua saya Pak. Walaupun pekerjaan orang tua saya sebagai nelayan atau apa Pak, tapi saya tidak meninggalkan sama sekali tidak meninggalkan pekerjaan itu Pak. Mudah-mudahan ketika orang tua saya jadi nelayan, siapa tahu nanti saya juga jadi bosnya nelayannya. Itu Amin, juga harus amin. didukung dengan Baik, semangat ya Namahmudin. Pak ya. Amin, amin. Pak Ibnu Oke. doakan ya Namahmudin ya. Semoga sukses nantinya ya. Iya, Jadi juragan nelayan gitu ya amin Namahmudin ya. Pak. Oke, ada lagi Namahmudin yang mau diceritakan Amin Pak. Namahmudin atau Mungkin dicari solusi bersama Namahmudin? eh, kalau misalnya Pak, itu kadang-kadang kan ada pemikiran nih dari orang tua kita zaman dulu, ngapain Iya. sih sekolah tinggi-tinggi, intinya bahwa kita akan ya, cari pekerjaan juga gitu, lebih baik kerja sekarang aja gitu daripada nunggu kita sekolah tinggi-tinggi dan sebagainya gitu ya Pak ya, gitu. Jadi tetap pendapat tersebut saya tolak gitu Pak. Terus yang kedua khusus di anak yang perempuan tuh ngapain lu sekolah tinggi-tinggi katanya, tetap lu akan ke dapur-dapur juga katanya gitu. Iya. Nah, saya sekarang sudah Pak dengan motivasi tersebut. Jadi saya ingin menghilangkan pendapat mereka tuh yang psikolog dengan dibukanya pemikiran saya yang baru nih berkat diskusi dengan Bapak, Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu sudah Iya, memberikan pencerahan kepada saya ya Pak Ibnu. betul sekali Mudah-mudahan Namahmudin saya ke tadi. depan Amin, amin, amin. Nah, iya, betul tadi yang Namahmudin ya, sampaikan gitu ya. Jadi apa namanya mungkin saat ini apa namanya kita nggak merasakan manfaat dari pendidikan, tapi kita lihat eh, berapa tahun kemudian gitu ya, karena dengan berpendidikan, betul yang tadi Mahmudin, yaitu merubah pola pikir kita gitu ya, dari merubah pola betul. pikir maka merubah kebiasaan sehingga kesuksesan apa namanya bisa Mahmudin raih gitu ya. Oke, cukup Iya Mahmudin. Pak. Cukup Pak. Terima kasih Baik. atas sarannya Pak ya. Sama-sama Mudah-mudahan ke Mahmudin, depan semoga bisa Pak. lebih bertanggung jawab lagi ya Mahmudin ya, dan lebih semangat lagi Mahmudin dalam sekolahnya. Oke, terima kasih Mahmudin. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.